Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Zahra Permana dengan NIM 12470300012 dari jurusan Fisika. Dalam video ini, saya akan perlihatkan video pembuatan beserta percobaan 3 rangkaian berbasis mikrokontroler ESP32, yaitu yang pertama alat pengukuran jarak menggunakan sensor ultrasonic HCSR04, lalu yang kedua membuat stopwatch digital menggunakan LCD I2C dan juga push button, lalu yang ketiga membuat jam digital real time berbasis koreksi Wi-Fi dan NTP di aplikasi atau Webworkly untuk memenuhi tugas mata kuliah elektronika lanjut. Sekian. Yang setelah saya buat, dimana itu merupakan sistem pengukuran jarak sekaligus penghitung objek berbasis ESP32 yang dilengkapi dengan LCD I2C, sensor ultrasonic HCSR04, lalu dan juga buzzer gitu. Nah, di mana ESP32 itu berfungsi sebagai pusat pengendali yang memang mengolah data dari sensor, di mana pin dan trig dari EcoPin pada HCSR04 itu digunakan untuk mengirim dan menerima gelombang ultrasonik guna mengukur jarak objek. Nah, kemudian hasil pengukuran akan ditampilkan pada layar LCD melalui komunikasi I2C di mana SDL ke GPIO 21 dan juga SCL ke GPIO 22. Sementara VCC dan GND menyuplai daya ke seluruh komponen. Nah, selain itu, buzzer juga terhubung ke salah satu pin output di ESP32 sebagai indikator suara yang aktif ketika objek terdeteksi dalam jarak tertentu. Nah, jadi dengan rangkaian ini, sistem itu mampu mengukur jarak, menghitung jumlah objek yang terdeteksi, serta memberikan notifikasi suara secara real time. Program yang digunakan, di mana program itu merupakan dari sistem pengukur jarak sekaligus penghitung objek berbasis ESP32 yang dimana menggunakan sensor ultrasonic HCSR04, LCD I2C, dan juga buzzernya. Pada bagian awal tuh ditentukan nih, kayak ini tuh kan ini tuh untuk library gitu. Nah, ini tuh untuk inisialisasi LCD-nya gitu. 0,27, 16 baris dan 16 kolom dan 2 baris gitu. Nah, yang pertama tuh pada bagian awal ditentukan di mana untuk pin trig dan ESO untuk sensor, serta kayak buzzer tuh terhubungnya ke pin berapa gitu. Lalu langsung saja lanjut ke bagian point setup, di mana ini tuh untuk yang sebagai output gitu, kayak sistem ready-nya itu, jadi awalnya gitu, itu bagian awalnya. Lalu pada bagian loop itu tuh adalah bagian yang memang berulang kali digunakan gitu. Jadi pada bagian loop tuh ESP32 tuh mengirimkan sinyal trigger ke sensor gitu. Nih, trigger ke sensor untuk mengukur jarak, lalu membaca durasi pantulan, yaitu echo nih ini. Echo tuh berupa pantulannya dan akan mengubahnya menjadi jarak dalam satuan sentimeter gitu. Nih, baca echo lalu mengubah menjadi satuannya itu sentimeter. Nih, dibagikan duration waktu selama. Nah, jadi jika jaraknya itu nih, lalu yang selanjutnya, jadi jika jaraknya itu kurang dari 50 cm, maka buzzernya itu juga akan berbunyi nih. Kayak ini tulisan bunyi buzzer gitu, kayak udah di fullnya gitu. Itu jadi akan bersuara gitu. Dan juga akan bertambah dan jumlahnya juga akan bertambah sebagai penghitung objek. Nah, dengan bantuan flag, ini bagian flag sudah hitung. Nah, lalu yang selanjutnya agar tidak terjadi perhitungan berulang untuk suatu objek yang sama. Jadi, jika tidak ada objek terdeteksi, maka ini kan true ini mah. Nah, jadi jika tidak ada objek yang terdeteksi, maka buzzer akan mati dan sistem siap kembali mendeteksi gitu. Nah, jadi hasil pengukuran jarak dan jumlah kemudian akan ditampilkan ke LCD secara real time gitu. Jadi jarak berapa sentimeter dan jumlahnya berapa gitu dalam satuan gitu. 1, 2, 3 dan seterusnya. Aja ke percobaan yang kita lakukan, langsung saja kita coba rangkaiannya apakah berfungsi ataupun tidak. Nah, langsung saja kita dengan tombol start simulation, di mana sistem akan bekerja dan LCD akan menampilkan nilai objek yang terdeteksi gitu.
Jadi kemudian saya tuh akan mengubah posisi nih objek pada sensor gitu kan ya. Nih, jadi benda dalam jarak tertentu akan terlihat gitu. Ini bisa kita lihat tadi kan. Ini 200. Ini rangkaiannya gitu biar lebih terlihat. Ini saya ubah ke 200, maka akan jarak terlihat, akan ada tulisannya berapa sentimeter. Nah, terlihat berubah dan juga buzzer seperti akan berbunyi gitu. Seperti kan nih kayak tadi saya sudah jelaskan, ada kayak minimal jarak pas buzzer menyalanya. Dan di kode program saya menulisnya 50 cm. Jadi saat jaraknya itu di bawah 50 cm, maka suara buzzer akan menyala. Nih kita di 31 maka akan menyala dan jumlah akan bertambah gitu. Jumlah objek terdeteksi akan tertambah menjadi 2. Kan seperti tadi 38 langsung nambah objeknya. Jadi jumlah tuh akan menambah saat objek terdeteksi gitu. Nah, jadi akan bertambah setiap kali terdeteksi objek baru. Jadi ketika objek dijauhkan dari sensor, kayak seperti ini kan 240 cm dijauhkan dan kan lebih dari 50 cm gitu ya. Nah, buzzer akan berhenti berbunyi dan sistem kembali siap untuk mendeteksi objek berikutnya. Hal itu menunjukkan bahwa memang rangkaian dan program telah berjalan dengan baik sesuai dengan fungsinya. Kan rangkaian stopwatch digital menggunakan LCD I2C dan juga push button berbasis microcontroller ESP32. Nah, jadi itu menggunakan LCD 2 I2C gitu ya sebagai penampil waktu dan juga 3 buah push button sebagai input kontrolnya. Nah, ESP32 itu berfungsi sebagai mikrokontroler utama yang akan mengolah logika dari stopwatch. Nah, sementara LCD itu kan terhubung melalui komunikasi I2C gitu ya kan. Nah, SDA ke GPIO 21 dan SCL ke GPIO 22. Nah, untuk menampilkan waktu secara real time. Nah, sumber daya yang diberikan juga dari pin 5 volt gitu. Nah, dan juga GND dari ESP32 ke LCD. Nah, sehingga layarnya itu nanti dapat menyala gitu. Nah, 3 push button juga itu masing-masing itu terhubung ke pin GPIO berbeda pada ESP32 dan ke GND yang berfungsi sebagai ini start, ini stop, ini reset. Nah, jadi ketika tombol akan ditekan, sinyal akan berubah menjadi low karena menggunakan konfigurasi internal pull up pada ESP32. Dengan rangkaian ini, pengguna tuh dapat mengontrol jalannya stopwatch melalui tombol dan hasil perhitungannya itu akan ditampilkan langsung pada LCD. Jadi akan langsung muncul gitu saat kita nge-start, langsung start, saat kita stop akan stop, reset akan kembali ke 0. Menjelaskan kode program, di mana itu merupakan kode program stopwatch digital berbasis ESP32 yang menampilkan waktu pada LCD I2C dan dikontrol oleh 3 tombol, itu start, stop, dan reset. Nah, di mana pada bagian awal tuh ada untuk library gitu, wire dan liquid crystal digunakan untuk komunikasi LCD, lalu didefinisikan tombol serta variabel menyimpan waktu. Nah, dari yang ini nih variabel waktu kayak start time, terus elapsed time, waktu berjalan, dan juga status stopwatch running dan juga runningnya gitu, status bahwa stopwatch itu berjalan. Lalu lanjut ke bagian setup gitu. Nah, itu sistem untuk menginisialisasi LCD, komunikasi I2C, serta mengatur tombol sebagai untuk input pull up, artinya tuh jadi tombol tuh aktif saat ditekan, nah itu saat low gitu. Nah, lalu yang selanjutnya masuk ke bagian loop gitu. Nah, di bagian loop ini tuh program akan membaca setiap tombol, di mana bagian tombol start gitu ya. Bagian tombol start itu memulai atau menjalankan perhitungan waktu. Lalu tombol stop, bagian tombol stop itu menghentikan sementara dengan menyimpan waktu terakhir. Dan tombol reset mengembalikan waktu ke 0. Nah, selanjutnya
jika stopwatch itu sedang berjalan, waktu dihitung menggunakan fungsi ini. Nih, mils ini tuh untuk waktu yang dihitung gitu. Lalu dikonversi menjadi menit, nih, menjadi menit, detik, dan juga milidetik. Nah, hasilnya itu akan tampilkan ke LCD dengan format nih. Dengan format waktu serta statusnya itu running gitu nih. Statusnya itu running dan juga atau stop ditampilkan di baris keduanya gitu. Langsung lanjut saja ke percobaan rangkaian. Nah, saya langsung saja ya. Ini tuh udah simulasi pada rangkaian stopwatch yang telah dibuat. Nah, jadi kita langsung start simulation gitu. Kita ke bawahin dulu ini. Nah, ini tuh sudah mulai. Nah, di mana LCD itu menampilkan kondisi awalnya itu yaitu 00.200.00 dengan statusnya itu stopped. Nah, kemudian jika saya menekan tombol start, maka akan stopwatch mulai berjalan dan waktu pada LCD bertambah gitu secara real time dengan status berubah menjadi running di sininya. Lalu saat saya menekan tombol stop, perhitungan waktu berhenti sementara dan nilai waktu terakhir tetap ditampilkan. Nah, terakhir saya akan menekan tombol reset gitu. Itu untuk mengembalikan. Nah, ini akan menampilkan waktu kondisi awal yaitu 00.00 sehingga sistem kembali ke semula dan siap digunakan kembali. Sistem jam digital berbasis ESP32 dengan LCD I2C sebagai media penampilnya. Nah, di mana ESP32 itu berfungsi sebagai mikrokontroler utama yang mengolah dan menampilkan data waktu, sementara LCD dihubungkan untuk menggunakan komunikasi I2C untuk menghemat penggunaan pin, yaitu melalui jalur SDA ke GPIO 21 lalu dan juga SCL ke GPIO 22. Nah, sumber daya yang diberikan dari pin 5 voltnya itu tuh pin 5 volt ESP32 ke VCC LCD dan serta GND LCD ke GND ESP. Nah, sehingga layar dapat menyala dengan konfigurasi ini tuh ESP32 itu dapat mengirim data waktu ke LCD secara efisien melalui dua jalur komunikasi saja, sehingga rangkaian menjadi lebih sederhana dan praktis untuk menampilkan informasi seperti jam dan tanggal secara real time. Kan pemrograman yang digunakan pada jam digital real time ini tuh di mana jam digital itu kan berbasis ESP32 yang memang menampilkan waktu dan tanggal pada LCD I2C dengan sumber waktu dari internet atau dari NTP gitu. Nah, pada bagian awal tuh ada library Wi-Fi I2C dan juga waktu digunakan untuk koneksi jaringan, komunikasi LCD, dan juga memang pada bagian itu gitu LCD ini tuh apa sih? Pada bagian awal tuh kan library. Nah, ini tuh bagian library dari Wi-Fi-nya, I2C dan juga nih I2C dan juga waktu yang digunakan untuk INTP, koneksi jaringan komunikasi LCD dan pengambilan waktu gitu. Nah, di bagian langsung saja masuk ke bagian setup, di mana pada bagian setup tuh USB menginisialisasi LCD dan mencoba terhubung ke Wi-Fi walkway gitu. Wi-Fi walkway guys yang di awal gitu yang saya disimpan sini akan menghubungkan ke Wi-Fi walkway dengan batas percobaan agar tidak loop terus-menerus. Nah, jika berhasil terhubung, sistem akan mengambil waktu gitu, akan connecting Wi-Fi, akan mengambil waktu berada di server NTP dan akan menampilkan status Wi-Fi oke gitu. Ini status Wi-Fi oke, nanti akan muncul. Nah, lalu sedangkan jika gagal akan menampilkan no Wi-Fi gitu. Nah, lanjut ke bagian loop, di mana bagian loop itu yang bekerja terus-menerus. Nah, program itu mengambil waktu terkini menggunakan get local time gitu. Lalu memformatnya menjadi jam tuh hours, minute, second gitu. Dan tanggal ini tuh tanggal, bulan, tahun ini tuh. Nah, lalu setelah itu hasilnya tuh akan ditampilkan secara real time pada LCD. Nih,
Ini pada LCD tampilannya. Tampilkan secara LCD dan diperbarui setiap detik sehingga berfungsi sebagai perampil jam dan kalender digital. Baik, jadi itu merupakan rangkaian yang sudah saya buat, dan pada bagian ini saya akan langsung saja mencoba percobaannya dengan Start Simulation. Jadi awal tuh mulai melakukan inisialisasi dan mencoba terhubung ke jaringan WiFi. Nah, ini akan mencoba terhubung ke jaringan WiFi, dimana tulisannya itu akan connecting WiFi. Setelah berhasil terhubung, maka akan ada tulisan WiFi oke. Kemudian sistem mengambil data waktu dari server NTP. Selanjutnya nih akan waktu dan tanggal akan tampilkan secara real time pada LCD nih. Telah tertampil ya jamnya. Sekarang juga sama 16.52 nih, sama kayak di sini juga sekarang tanggal 3 April 2025 gitu. Sama seperti jam sekarang gitu. Jadi akan terus diperbarui setiap detik sehingga menunjukkan bahwa memang rangkaian dan program telah bekerja dengan baik sebagai jam digital berbasis ESP32. Lanjut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.